Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Magdania. NIM saya 50118013. Saya berasal dari lokal 4D Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Ekonometrika, dosen pengampu Bapak Primadi. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester saya. Oke, lanjut teman-teman. Silakan disimak. Sekarang yang pertama yaitu transformasi data. Transformasi data adalah data yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam. Di sini ada beberapa jenis transformasi data, yaitu ada 10 jenis. Yang pertama yaitu transformasi square root atau transformasi akar. Kemudian yang kedua, transformasi logaritma. Yang ketiga, transformasi Arkin. Yang keempat, transformasi squared atau transformasi kuadrat. Yang kelima, transformasi kubik atau pangkat 3. Yang keenam, transformasi inverse atau kebalikan. Yang ketujuh, transformasi inverse square root kebalikan atau akar. Kemudian, yang kedelapan, transformasi inverse squared atau kebalikan kuadrat. Yang kesembilan, transformasi inverse kubik kebalikan pangkat 3. Yang ke-10 yaitu transformasi reverse square atau balik square. Catatan transformasi data. Data yang ditampilkan pada laporan Anda tetap data aslinya, sedangkan data transformasi hanya untuk membantu Anda untuk membuat data asli memenuhi asumsi-asumsi analisis seragam. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke rumus transformasi data. Bahasan di bawah ini dijelaskan rumus transformasi data. Transformasi akar. Transformasi jenis ini disebut juga dengan istilah transformasi akar kuadrat atau square root. Transformasi akar digunakan apabila data Anda tidak memenuhi asumsi kehomogenan seragam. Dengan kata lain, transformasi akar berfungsi untuk membuat ragam menjadi homogen. Kalau X adalah data asli Anda, maka X-aksen adalah data hasil transformasi Anda. Jadi, X sama dengan X-aksen. Apabila data asli Anda menunjukkan sebaran nilai antara 0 sampai dengan 10, maka Anda gunakan transformasi akar X ditambah 0,5. Dan apabila nilai ragam data Anda lebih kecil, gunakan transformasi akar X ditambah 1. Transformasi akar ini dapat juga Anda gunakan untuk data persentase apabila nilainya antara 0 sampai 30%. Jika kebanyakan nilainya adalah kecil, khususnya jika ada nilai 0, maka gunakan transformasi akar X ditambah 0,5 daripada akar X. Kemudian di sini ada rumus transformasi akar. Rumus Excel transformasi akar adalah SURT dalam kurung
data asli ditambah 0,5 tutup kurung. Apabila data asli ada di sel A4, maka rumusnya sama dengan SQRT dalam kurung A4 ditambah 0,5 tutup kurung. Cara komputer transformasi akar pada SPSS adalah klik menu, kemudian klik transform, kemudian compute variable. Pada target variabel beri nama misalnya transform. Dan pada kotak numerik expression isi dengan SQRT atau variabel asli ditambah 0,5. Apabila variabel asli memiliki nama, contohnya seperti namanya var1, maka SQRT buka kurung var1 ditambah 0,5. Sekarang di sini ada materi tentang contoh penggunaan transformasi akar. Contoh penggunaan transformasi akar ini dengan menggunakan data hasil pengamatan dari percobaan pengobatan bakteri Salmonella dengan 4 jenis antibiotik. Hasil percobaan berupa banyaknya bakteri yang mati seperti pada tabel berikut ini. Yaitu di sini nama-nama antibiotiknya, kemudian medianya, totalnya, kemudian rata-ratanya, variansinya. Oke, baiklah teman-teman, silakan disimak ya, silakan dilihat, diperhatikan pada tabel berikut ini. Dua, pembedaan data. A. Data runtun waktu atau time series. Time series merupakan data yang terdiri atas satu objek tetapi meliputi beberapa periode waktu, misalnya harian, bulanan, mingguan, tahunan, dan lain-lain. Kita dapat melihat contoh data time series pada data harga saham, data ekspor, data nilai tukar atau kurs, data produksi, dan lain-lain sebagainya. Jika kita amati masing-masing data tersebut terkait dengan waktu dan terjadi berurutan. Misalnya data produksi minyak sawit dari tahun 2000 hingga 2009, data kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2000 sampai 2006, dan lain-lain. Dengan demikian, maka akan sangat mudah untuk mengenali jenis data ini. Data time series juga sangat berguna bagi pengambil keputusan untuk memperkirakan kejadian di mana yang akan datang, karena diyakini pola perubahan data runtun waktu beberapa periode masa lampau akan kembali terulang pada masa kini. Data time series juga biasanya bergantung kepada lag atau selisih. Katakanlah pada beberapa kasus, misalnya produksi dunia komoditas kopi pada tahun sebelumnya akan mempengaruhi harga kopi dunia pada tahun berikutnya. Dengan demikian, maka akan diperlukan data lag produksi kopi, bukan data aktual harga kopi. Tabel berikut ini akan memperjelas konsep lag yang mempengaruhi data time series. Oke, mari diperhatikan teman-teman. Tabel di bawah ini ya. Silahkan diperhatikan. Data silang atau cross-section. Data silang terdiri dari beberapa objek data pada suatu waktu. Misalnya, data pada suatu restoran akan terdiri dari data penjualan, data pembelian bahan baku, jumlah karyawan, dan data-data relevan lainnya. Ilustrasinya seperti tabel di bawah ini ya teman-teman. Silakan diperhatikan, silakan dipahami ya teman.
teman-teman? Lalu di sini ada data panel atau pulut data. Data panel adalah data yang menggabungkan antara data runtun waktu atau time series dan data silang atau cross-section. Karena itu, ada panel akan memiliki beberapa objek. Saya akan mengulangi. Karena itu, data panel akan memiliki beberapa objek dan beberapa periode waktu. Kemudian skala dan unit pengukuran. A. Skala nominal. Skala nominal merupakan skala yang paling lemah atau rendah di antara skala pengukuran yang ada. Skala nominal hanya bisa membedakan benda atau peristiwa yang satu dengan yang lainnya berdasarkan nama atau predikat. Skala pengukuran nominal digunakan untuk mengklasifikasi objek, individual atau kelompok dalam bentuk kategori. Pemberian angka atau simbol pada skala nominal tidak memiliki maksud kuantitatif, hanya menunjukkan ada atau tidaknya atribut atau karakteristik pada objek yang diukur. Misalnya, jenis kelamin diberi kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kemudian skala ordinal. Skala ordinal ini lebih tinggi daripada skala nominal dan sering juga disebut dengan skala peringkat. Hal ini karena dalam skala ordinal, lambang-lambang bilangan hasil pengukuran selain menunjukkan pembedaan juga menunjukkan urutan atau tingkatan objek yang diukur menurut karakteristik tertentu. Misalnya tingkat kepuasan seseorang terhadap produk. Bisa kita beri angka dengan 5, yaitu sama dengan sangat puas, 4 puas, 3 kurang puas, 2 tidak puas, dan 1 sangat tidak puas. Atau misalnya dalam suatu lomba pemenangnya diberi peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada skala interval. Skala interval mempunyai karakteristik seperti yang dimiliki oleh skala nominal dan ordinal dengan bertambah karakteristik lain, yaitu berupa adanya interval yang tetap. Dengan demikian, skala interval sudah memiliki nilai intrinsik, sudah memiliki jarak, tetapi jarak tersebut belum merupakan kelipatan. Pengertian jarak belum merupakan kelipatan ini kadang-kadang diartikan bahwa skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Kemudian ada skala rasio. Skala rasio adalah skala data dengan kualitas paling tinggi. Pada skala rasio terdapat semua karakteristik skala nominal, ordinal, dan skala interval ditambah dengan sifat adanya nilai nol yang bersifat mutlak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Oleh karenanya, pada skala rasio, pengukuran sudah mempunyai nilai bandingan atau rasio. Yang keempat yaitu pemilihan untuk fungsional. Yang A, model semilog. Model semilog adalah model di mana hanya salah satu variabel Y atau X yang ditransformasi secara logaritma. Kemudian model resiprokal. Model resiprokal juga cukup populer digunakan dalam penelitian ekonomi. Kemudian pengertian R2. R2 adalah perbandingan Kemudian pengertian R2. R2 adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2
secara bersama-sama dibanding dengan variasi total Y. Arti atau makna R2. Contoh, jika nilai R2 sama dengan 0,4, menunjukkan pemilihan variabel X1 dan X2 dalam cross-section data, menjelaskan variasi kinerja sebesar 40%. Sisanya 80% ditentukan oleh variabel-variabel lain di luar model. Baiklah, terima kasih. Saya rasa cukup penjelasan tentang transformasi ini. Saya selaku pemberi materi, mohon maaf jika ada terdapat kesalahan. Saya rasa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.